Maka laki-laki kepala rumah tangga yang tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan pekerjaan berat, tidak dalam keadaan perjalanan jauh, maka dia mesti mendengarkan khutbah Jumat. Wajib man tarakal jumu'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tahawunan, karena menyepelekan salat Jumat, meremehkan salat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Kenapa akhir dari hadis ini adalah hati? Berawal dari pendengaran. Mendengar saat khutbah Jumat, 3 kali tidak mau mendengar khutbah Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci pintu hati. Mengapa tidak dikatakan dipekakkan telinganya? Karena telinga tetap mendengar, tapi tidak sampai ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini diberikan Allah bekal 3 alat untuk menangkap kebenaran. Yang pertama, innas sam'a, pendengaran. Yang kedua, wal basar, penglihatan. Yang ketiga, wal fuad, hati dan pikiran. Ketiga-tiganya ini nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kan anhu mas'ula. Kullu ulaika, semuanya, kana anhu mas'ula, akan disoal, akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki kepala rumah tangga yang tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan pekerjaan berat, tidak dalam keadaan perjalanan jauh, maka dia mesti mendengarkan khutbah Jumat. Wajib man tarakal jumu'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tahawunan, karena menyepelekan salat Jumat, meremehkan salat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya.
Kenapa akhir dari hadis ini adalah hati? Berawal dari pendengaran. Mendengar saat khutbah Jumat, 3 kali tidak mau mendengar khutbah Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci pintu hati. Mengapa tidak dikatakan dipekakkan telinganya? Karena telinga tetap mendengar, tapi tidak sampai ke hati. Semuanya dalam Islam ini adalah hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badan tubuh jasad ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu sehat, yang lain ikut sehat. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, kalau dia sakit, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Maka kutukan yang paling besar, laknat yang paling berat bukan sakit. Dulu sebelum Islam datang, orang menganggap penyakit itu laknat. Setelah Islam datang, boleh jadi dengan sakit dosa diampuni, boleh jadi dengan sakit dapat pahala sabar, boleh jadi dengan sakit dapat pahala ridha. Laknat terbesar adalah ketika pintu hati terkunci. Maka dikatakan summum bukmun amyun, peka, tuli, bisu, buta. Efek dari apa? Khatamallahu ala qalbih, kalau hati sudah terkunci. Di hari yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat, hari Allah subhanahu wa ta'ala, kita diminta untuk banyak bersolawat. Kita masih diberikan telinga untuk mendengar, yang tujuannya adalah menghidupkan hati. Hati, kalau mata tugasnya melihat dan memandang, kalau telinga tugasnya mendengar, maka hati adalah merasa. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Kita sudah melewati nisfu Sya'ban. Sekarang di ujung Sya'ban, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa di luar Ramadan, itu di bulan Sya'ban. Mengapa? Aisyah bertanya. Jawabannya, dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Ketika orang banyak lupa, kita ingat, maka kita punya nilai lebih dari orang lain. Mengapa tahajud itu punya nilai lebih? Karena banyak orang tidur, orang lupa, kita tetap ingat. Mengapa amal bulan Sya'ban itu lebih? Karena banyak orang lupa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat. Ingat itu letaknya di hati dan pikiran. Tugas telinga mendengar, tugas mata melihat dan memandang. Yang didengar oleh telinga sampai ke hati, yang dilihat oleh mata sampai ke hati. Menghidupkan hati dengan banyak mendengar dan banyak melihat. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Kenapa disuruh mendengar? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, supaya turun rahmat Allah. Apa tanda rahmat Allah itu turun? Hati menjadi hidup. Bukan berarti orang yang pandai membaca Quran, menulis Al-Quran, itu cara, jalan, wasilah. Tujuan dari semuanya adalah bagaimana hati itu hidup, bisa merasa. Tanda mata terbuka, bisa melihat. Tanda telinga mendengar, berfungsi, masuk dia ke dalam lubuk hati. Maka ketika orang sudah mengaku beriman, apa tandanya? Hatinya mudah merasakan perasaan orang lain. Maka puncak iman dalam Islam, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Kalaupun kamu beriman, imannya belum sempurna. Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau bisa merasakan perasaan saudaramu. Ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti yang dia rasakan. Kalau saudara saya itu lapar, maka bagaimana rasa laparnya? Dirasakan dengan puasa Senin Kamis.
Sedikit-dikitnya puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Lebih banyak lagi puasa Nabi Daud alaihissalam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari dan makan sehari. Dan ada puasa yang sangat panjang, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, merasakan perasaan orang lain. Karena lapar tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Lapar itu mesti dirasakan. Bagaimana rasanya lapar? Tahanlah makan dari mulai terbit fajar azan subuh sampai terbit rona merah azan maghrib. Saat lapar sudah menyentuh ke tangkai jantung, menyentuh lambung, menyentuh hati, maka insya Allah ringan tangan berbagi. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan manusia supaya dia bisa merasakan perasaan orang lain. Idza amma ahadukum, kalau kamu menjadi imam, falyukhaffif, ringankan bacaannya. Mengapa imam disuruh meringankan bacaan? Karena di antara makmum itu fihi mussaghir, ada anak kecil, wal kabir, ada orang tua renta yang tak tahan tegak lama, wadzul hajati, ada orang-orang yang ada hajat, ada keperluan. Itulah mengapa ketika sholat sendirian tahajud malam, Nabi sholat sepanjang-panjangnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Lalu Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Seorang perempuan yang jahat, wanita tunasusila, dalam keadaan musafir, dia lihat ada sumur tempat air, dia pun mendekat ke sumur itu untuk minum, mengambil air. Tapi rupanya dia lihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan. Airnya jauh ke dalam sehingga dia tidak bisa minum. Tersentuh hati perempuan itu melihat anjing yang kehausan. Lalu dia ambil air sumur itu dengan sepatunya yang kotor, dia berikan kepada seekor anjing. Empat makhluk ini semuanya kotor. Perempuan ini kotor, jahat, wanita tunasusila. Anjing itu pun juga kotor. Tempat sepatu, tempat air, mengambil air sepatu itu juga kotor. Diberikan kepada binatang yang kotor oleh manusia yang kotor. Tapi Nabi mengatakan perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Mengapa? Apa amal dia? Amalnya adalah amal hati, merasakan perasaan makhluk Allah yang kehausan. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini cerita tentang Bani Israel, umat sebelum Nabi Muhammad, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai iktibar pelajaran kepada kita. Mendengar kisah itu, sahabat bertanya, apakah perbuatan baik kepada binatang itu dianggap pahala ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada nilai sedekah. Apa maksud hati yang basah? Makhluk hidup. Walaupun berbuat baik kepada makhluk hidup, binatang itu haram, tapi kalau itu memberikan kebaikan, maka dia bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merasakan perasaan hewan saja pun dapat pahala, bagaimana dengan merasakan perasaan orang yang beriman? Hari ini kita tidak kekurangan orang yang sholat di masjid. Masjid banyak, penuh, jamaahnya ramai, melimpah ruah. Hari ini kita tidak kekurangan jamaah haji dan umrah. Jamaah haji menunggu kuota 20 tahun. Jamaah umrah
penuh airport setiap hari, tidak pernah kosong. Kita tidak pernah kekurangan jamaah zikir, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tablik akbar, penuh semuanya, tanah lapang dan stadion. Kita hari ini krisis kekurangan orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Itulah perlunya kita mengasah. Bagaimana cara menghidupkan rasa ini? Paling tidak Nabi mengajarkan ada 5 cara. Yang pertama, at-tafakkur sa'ah, bertafakkur sesaat, merenung sejenak, waqfah ma'an nafsi, berhenti. Itulah mengapa kita disuruh bangun malam untuk merenung. Siang kita terlalu sibuk, belum lagi selesai satu pekerjaan, datang pekerjaan yang lain. Semakin canggih alat telekomunikasi, semakin sibuk pikiran kita, sampai kita tidak sempat merasa. Jangankan merasakan perasaan orang lain, merasakan perasaan kita sendiri pun kita tidak pernah. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Maka di tengah malam, wa minal laili fatahajjad, bangunlah di tengah malam. Apa sebetulnya isi daripada solat? Solat itu adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah kesadaran. Kesadaran itu adalah perenungan. Di dalam solat kita disuruh, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairum min qiyami laylah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Jadi kalau kita mau hidup rasa ini, maka kita bertafakkur, berpikir sesaat. Yang kedua, kita diperintahkan merasakan perasaan orang lain, maka berpuasa sunat, mengqadha puasa yang tinggal. Idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban jangan puasa lagi. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban jangan puasa sunat. Maksudnya tidak boleh puasa sunat bagi orang yang memang belum terbiasa puasa sunat karena sudah lewat nisfu Sya'ban. Tapi bagi orang yang mengqadha puasa yang tinggal, walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban, di akhir Sya'ban tetap boleh. Kenapa? Mengganti puasa yang tinggal, dilanjutkan dengan puasa Ramadan. Tujuannya adalah merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga, bagaimana cara kita merasakan perasaan orang lain? Datang seorang yang hatinya keras, lalu kemudian kata Nabi, kalau kau ingin melembutkan hatimu, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap sapu kepala anak yatim. Kita hanya memberi makanan, kita transfer, bagus, tapi kita tidak mendapatkan sunnahnya. Kita belikan nasi, kita bawa ke panti asuhan, bawa anak istri, jalan-jalan ke danau, ke mall, ke tempat yang bagus, tidak salah. Tapi sekali-sekali pergi ke panti jompo, pergi ke panti asuhan, usap kepala anak yatim, belikan makanan yang sama dengan yang kita makan. Itu salah satu cara menghidupkan hati kita sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bagaimana cara menghidupkan hati ini? Hati ini akan hidup kalau dia makan makanan yang halal. Sepiring makanan yang halal berubah menjadi setetes darah. Setetes darah akan masuk ke dalam jantung. Jantung menghembuskan darah yang halal. Itulah akan menyembur ke mata. Mata melihat yang halal. Lalu ke telinga. Telinga mendengar yang halal. Kenapa ada orang tidak tertarik mendengar yang halal, melihat yang halal? Karena pikirannya dipenuhi oleh darah yang haram. Nasiyatin, ubun-ubun. Kadzibatin, pembohong. Khati'atin, penjahat. Kenapa ubun-ubunnya pembohong, ubun-ubunnya penjahat? Padahal yang bohong lidah, yang jahat kemaluan. Tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan ubun-ubun? Ubun-ubun adalah bagian kepala depan, otak. Otak yang berpikir jahat, otak pembohong. Kenapa? Karena darah yang diterima otak dari jantung adalah darah kotor.
Dari mana datang darah? Dari jantung. Jantung dapat darah dari mana? Dari makanan. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kalau mau berpikir baik, merenung baik, hati baik, jangan kasih makan haram. Makanan haram menghijab kita dari merasakan perasaan orang lain. Kenapa ada orang kaya yang kikir, bakhil, pelit, tidak pernah ada rasa kasih sayang dalam hatinya? Salah satu penyebabnya adalah karena terlalu banyak makan haram. Kenapa ada penguasa zalim, aniaya, tak memikirkan orang lain? Di antara penyebabnya adalah karena makan haram, menyebabkan hati hitam, menyebabkan pikiran hitam. Kalau sudah hati gelap, pikiran gelap, mata gelap, telinga tak mendengar. Kalau sudah telinga tak mendengar, mata tak melihat, maka kata Allah, ulaika, mereka itu, qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tak dapat merasakan perasaan orang lain. Adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tak dapat mendengar yang baik-baik. Mereka punya pandangan, la yubsiruna biha, tidak dapat melihat yang baik-baik. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Yang terakhir, yang kelima, menghidupkan hati dengan doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Doa Nabi dalam sholat tahajud, jadikan hatiku ini cahaya. Dengan cahaya itulah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang baik, mana yang salah. Wa fi sam'i nura, dalam telingaku ada cahaya. Wa fi basari nura, dalam pandangan mataku ada cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, ada cahaya. Wa an amami nura, dari depan cahaya. Wa min khalfi nura, belakang cahaya. Wa min fawqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, waj'al li nura, berikan aku cahaya. Ad-du'a silahul mu'min, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa hadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdhuril kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka wa shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa'na al-ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal ribaa wal zina wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة